Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, tetap semangat, Allahu Akbar. Hari ini kita lanjut lagi belajar tematik 2H. Masih pada subtema 3 yang akan kita pelajari hari ini, yaitu pembelajaran 4 sampai 6. Dimulai dari halaman 66 sampai halaman 76. Sebelum dimulai, kita baca basmalah dulu yuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Sekarang silahkan buka halaman 66. Pembelajaran 4, bagian Ayo Membaca. Nina ingin kembali mengunjungi rumah nenek. Nina meminta kepada ayah untuk mengunjungi nenek. Bacalah percakapan Nina dan ayah berikut. Ayah, kapan kita berkunjung ke rumah nenek? Nina rindu sekali kepada nenek. Iya, akhir pekan nanti kita ke rumah nenek ya. Benarkah ya? Pukul berapa kita ke rumah nenek? Kita akan berangkat pukul 7 tepat ya. Baik ayah. Dalam percakapan antara Nina dan ayahnya, terdapat penggunaan tanda titik. Ayo ingat kembali. Tanda titik digunakan. Yang pertama digunakan pada akhir kalimat berita. Contohnya ada di kalimat yang ini. Nah, di sini ada penggunaan tanda titik. Nah, tanda titik ini digunakan pada akhir kalimat berita. Ada di akhir kalimat. Lalu yang kedua, tanda titik digunakan untuk memisahkan jam dan menit pada penunjuk waktu. Contohnya ada di sini. 07.00. Nah, tanda titik di sini sebagai tanda memisahkan jam dan menit. 07 adalah jamnya dan 00 adalah menitnya. Dan tanda titik adalah sebagai pemisahnya antara jam dan menit. Lalu yang ketiga, tanda titik digunakan pada akhir singkatan nama orang. Sebelumnya kita sudah bahas tanda titik yang digunakan untuk singkatan nama orang. Seperti Ahmad Yani, kalau disingkat menjadi A titik Yani. Muhammad Mutardo, kalau disingkat menjadi M titik Mutardo. Nah, itu adalah tanda titik yang digunakan untuk singkatan nama orang. Berikutnya halaman 67. Bacalah cerita Nina di samping. Temukan kesalahan penggunaan tanda titik pada cerita berikut. Perbaiki kalimat yang salah di buku tugasmu. Nanti kita akan perbaiki sama-sama ya. Sebelum kita perbaiki kalimat yang salahnya, kita baca terlebih dahulu. Di sini teksnya berjudul Aturan Mengendarai Mobil Pribadi. Nina bersama ayah dan ibu akan pergi ke rumah nenek. Rumah nenek terletak di Jalan Ayani. Sementara rumah Nina berada di Jalan M. Mutardo. Nina bersama ayah dan ibunya naik mobil menuju rumah nenek. Mereka berangkat pukul 7 tepat. Mengendarai mobil pribadi ada aturannya. Saat berkendara, pengemudi dan penumpang wajib menggunakan sabuk pengaman.
Pengemudi juga wajib mematuhi rambu lalu lintas. Dengan demikian, pengemudi dan penumpang dapat selamat sampai tujuan. Nina dan keluarganya sampai di rumah nenek pada pukul 9 tepat. Nah, pada teks ini memberitahu kita bahwa ketika kita mengendarai mobil pribadi itu juga ada aturannya. Seperti pengemudi dan penumpang wajib menggunakan sabuk pengaman. Ketika kalian sedang mengendarai mobil pribadi, pastikan kalian pakai sabuk pengamannya. Dan juga pengemudi wajib mematuhi rambu lalu lintas. Dengan demikian, pengemudi dan penumpang dapat selamat sampai tujuan. Lalu sekarang kita cari penggunaan tanda titik yang salah. Di sini tanda titik yang salah yang pertama ada di kalimat ini. Di sini adalah singkatan nama orang. Harusnya menggunakan tanda titik, bukan tanda koma. A titik Yani. A itu singkatan dari Ahmad Yani. Nah, penulisan yang betulnya seperti ini. A titik Yani. Silahkan kalian tulis di buku paket kalian masing-masing. Penulisan kalimat yang betulnya seperti ini. Lalu yang berikutnya, tanda titik yang salah ada di kalimat ini. Jalan titik M Mutardo. Di sini penggunaan tanda titiknya salah. Harusnya ada di samping huruf M. Setelah huruf M di sini menggunakan tanda titik. Penulisan yang betulnya Jalan M titik Murtado. Nah, ini adalah penulisan yang betulnya, yang benar. Lalu yang berikutnya, penggunaan tanda titik yang salah ada di sini. Di sini ada penanda waktu, penunjuk waktu yaitu 07.00 atau jam 7 tepat. Harusnya tanda titiknya ada di tengah-tengah antara jam dan menit. Nah, harusnya seperti ini. Silahkan kalian tulis. Dan yang terakhir, penggunaan tanda titik yang salah ada di sini. 09,00. Nah, koma ini salah. Harusnya menggunakan tanda titik. Penulisan yang betulnya seperti ini. 09.00. Dibaca jam 9 tepat. Silahkan kalian tulis. Kalau sudah, kita ke yang berikutnya. Bagian ayo berkreasi. Rumah nenek sangat indah. Nenek senang menghias rumah dengan kerajinan dari bahan alam. Salah satunya adalah ranting kering. Ranting kering dapat dibuat berbagai macam hiasan. Kamu telah membuat bunga dari kulit jagung. Sekarang, ayo membuat vas bunga dari ranting kering. Nah, bahan alam selain biji-bijian, ada juga ranting kering. Contohnya adalah ini. Ranting kering ini bisa digunakan sebagai hiasan di rumah. Yang berikutnya, halaman 68, bagian ayo berhitung. Nina mengunjungi nenek 2 minggu yang lalu. Jika sekarang tanggal 24 Februari 2018, tanggal berapakah Nina mengunjungi nenek? Untuk mengetahuinya, kamu dapat melihat kalender. Nah, ini adalah gambar kalendernya.
Ini kalender bulan Februari tahun 2018. Tanggal 24 Februari 2018 jatuh pada hari Sabtu. Nah, ini tanggal 24 Februari jatuh pada hari Sabtu. Lalu, untuk menjawab pertanyaan ini, bagaimana cara menghitungnya? Nah, di sini kita akan menghitung mundur tanggal dan hari. Kita akan menghitung mundur. Di sini, sebelum kita mengerjakan, kita harus ingat 1 minggu terdiri dari 7 hari. Kalian ingat ya, 1 minggu itu ada 7 hari. Hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah, itu adalah berjumlah 7 hari. 7 hari itu adalah 1 minggu. Lalu, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perhatikan dulu soalnya. Di sini katanya Nina mengunjungi nenek 2 minggu yang lalu. Kita garis bawahi dulu 2 minggunya. 2 minggu yang lalu. Lalu, nih, jika sekarang tanggal 24 Februari, nah ini juga digaris bawahi 24 Februarinya. Sudah digaris bawahi. Lalu kira-kira tanggal berapa ya Nina mengunjungi nenek? Kita bisa menghitung langsung lewat kalender. Kita perhatikan tanggal 24 ini. Ini tanggal 24. Kita akan menghitung mundur 2 minggu yang lalu. Kalian ingat, 1 minggu itu ada 7 hari. Kalau 2 minggu ada 14 hari. Dari mana 14 hari, Bu? Seperti ini cara menghitungnya. Nah, 2 minggu, titik-titik hari. Untuk mengetahuinya, 2 minggu itu ada berapa hari, kalian bisa mengerjakan dengan perkalian seperti ini. 2-nya kalian pindahin ke yang awal ini nih. 2 dikali 7 hari. Bu, kenapa 7 hari? Karena 1 minggu terdiri dari 7 hari. Nah, di sini 1 minggu 7 hari. Kalau 2 minggu berapa hari? Tinggal dikalikan. 2 dikali 7 sama dengan 14 hari. Berarti 2 minggu itu ada 14 hari. Ya, 2 minggu itu ada 14 hari. Sekarang kita tinggal menghitung mundur sebanyak 14 sesuai jumlah yang di sini. Kita lihat tanggal 24 di sini. Kita hitung mundurnya di angka yang berikutnya di sini. Angka 24-nya jangan dihitung sebagai 1, tapi satunya di angka yang ini, 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kita sudah menghitung mundur sampai 14 sesuai yang ada di sini 14 hari. Nah, 14 hari ini berhenti di tanggal 10 hari Sabtu. Berarti Nina mengunjungi nenek 2 minggu lalu, yaitu hari Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2018. Nah, seperti itu cara menghitung mundur untuk mengetahui tanggal yang sebelumnya. Kalian rubah dulu dari minggu ke hari. Baru kalau sudah menemukan jawabannya, jumlah harinya kalian hitung mundur dari angka yang sebelumnya, jangan dari angka yang ini. Ya, seperti itu ya. Ada juga cara yang lain, kalian simak slide berikutnya. Masih dengan soal yang sama, tapi caranya berbeda. Tadi kita menghitung menggunakan perkalian. Kalau di sini kita menghitungnya menggunakan
pengurangan. Caranya gimana, Bu? Caranya seperti ini. Sama seperti awal, kalian harus perhatikan dulu soalnya. Di sini ada berapa minggu yang ditanyakan. Di sini adalah 2 minggu. Ya, yang dipertanyakan adalah 2 minggu yang lalu. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 24 Februari. Nah, lalu kalian rubah. Minggunya ini, kalian rubah ke hari. Sama seperti tadi. Ya, sama seperti tadi. 2 minggu diganti dulu ke hari, jumlahnya menjadi 14 hari. Lalu langkah berikutnya, 2 minggu yang lalu, nah ini sesuai ini ya. 2 minggu yang lalu sama dengan tanggal sekarang. Tanggal sekarang itu tanggal yang ada di soal ya, bukan tanggal kita. Di sini kan jika sekarang tanggal 24. Kalau hari ini tanggal 24, tanggal berapa Nina mengunjungi nenek? Kalian fokusnya di tanggal yang ada di soal ya. Tanggal sekarang diambil 2 minggu lalu. 2 minggu lalu itu sesuai yang ada di sini, 2 minggu yang lalu. Nah, 2 minggu yang lalu ini harus dirubah dulu ke hari. Sudah ya, ini dirubah ke hari. Tinggal dihitung. Tanggal sekarang, yaitu tanggal di sini 24. Tulis 24. Dikurangi 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu itu sudah dirubah ke hari, yaitu 14 hari. Dikurangi 14. Sama dengan 10. Nah, kalau di sini kalian sudah mengetahui tanggalnya, berarti tanggal 10. Kalau yang cara awal kan kalian harus menghitung mundur sebanyak hasil perkaliannya. Kalau di sini kalian sudah menemukan tanggalnya, tanggal 10. Nah, pas kan sesuai di sini tanggal 10 juga. Nah, mau pakai cara yang awal atau pakai cara yang kedua yang ini, silahkan kalian pilih. Yang bisa kalian pahami dengan cepat. Yang menurut kalian gampang itu cara yang mana, silahkan digunakan. Semoga paham ya. Berikutnya halaman 69 bagian Ayo Berlatih. Silahkan kalian kerjakan soal nomor 2 saja. Bagian A dan bagian B. Silahkan dikerjakan dengan benar. Berikutnya halaman 70 pembelajaran 5 bagian Ayo Mengamati. Di sini ada gambar. Perhatikan gambar ini. Apa yang ingin kamu ketahui tentang gambar di samping? Kamu bisa mengajukan pertanyaan untuk mengetahuinya dengan menggunakan kata tanya. Nah, di sini kita akan belajar tentang kata tanya. Masih ingat kata tanya? Di sini contohnya kata tanya berdasarkan gambar. Yang A. Apa yang terjadi jika pengendara motor tidak berhenti saat lampu lalu lintas warna merah menyala? Nah, di sini ada kata tanya apa? Ya, di sini ada kata tanya apa? Apa yang terjadi jika pengendara motor tidak berhenti saat lampu lalu lintas warna merah menyala? Nah, coba gimana? Kalau motor ini nggak berhenti pas lagi lampu merah. Sedangkan di sini ada yang sedang menyeberang. Nanti orang-orang yang di sini akan tertabrak ya kalau kita terus berjalan. Kita terus mengendarai motor tanpa melihat lampu merah. Lampu rambu lalu lintas merah. Lalu yang berikutnya ada kata tanya di mana. Di mana pejalan kaki sebaiknya berjalan? Di mana nih pejalan kaki harusnya? Maaf, pejalan kaki sebaiknya berjalan di trotoar sebelah kiri jalan. Nah, ini adalah sebelah kiri jalan nih. Ya, jalan ini ada di sebelah kiri. Kita harus berjalan di sebelah kiri jalan raya. Lalu yang ketiga ada pertanyaan atau kata tanya bagaimana.
Bagaimana aturan menyeberang jalan bagi pejalan kaki? Aturannya nih seperti dua orang ini. Dia menyeberang jalan di zebra cross. Yang putih-putih adalah zebra cross. Pastikan ketika kita menyeberang harus di zebra cross. Ya, seperti itu. Lalu yang berikutnya, halaman 72. Bagian ayo bercerita. Saat bermain lempar tangkap bola, Nina satu kelompok dengan Tony, Deli, Made, dan Lani. Mereka bermain dengan bersemangat. Karena terlalu bersemangat, Tony tidak sengaja melempar bola terlalu jauh. Bolanya mengenai Nina. Tony meminta maaf kepada Nina. Nina memaafkan Tony. Nina dan teman-teman kembali bermain dengan gembira. Nah, di sini ada Tony. Tony tidak sengaja melempar bola terlalu jauh dan mengenai Nina. Nah, Tony langsung meminta maaf kepada Nina. Maafkan aku, Nin. Aku tidak sengaja. Lalu Ninanya pun memaafkan Tony. Tidak apa-apa, Tony. Yang berikutnya bagian bawahnya. Meminta maaf dan juga memaafkan adalah sikap yang terpuji. Sikap tersebut merupakan wujud persatuan. Contoh sikap lain yang mencerminkan persatuan yaitu yang pertama, mengakui kekalahan dengan lapang dada. Yang kedua, menghargai hasil karya teman. Nah, ini adalah salah satu contoh sikap persatuan. Yang berikutnya, halaman 73 bagian ayo berlatih. Silahkan kalian kerjakan soal nomor 2 dan soal nomor 3. Lalu yang berikutnya halaman 75 bagian ayo berhitung. Banyak jalan yang harus diperbaiki. Perbaikan jalan belum bisa diselesaikan hari ini. Kerja bakti akan dilanjutkan seminggu lagi. Jika hari ini tanggal 11 Februari, hari dan tanggal berapakah kerja bakti akan dilanjutkan? Nah, kita akan menghitung lagi menggunakan kalender. Di sini kita akan menghitung maju. Kalau tadi kita menghitung mundur karena itu kejadiannya yang lalu, kejadiannya sudah lewat, jadi kita menghitung mundur tanggal. Nah, sedangkan yang ini kita menghitung hari yang berikutnya. Hari selanjutnya, tanggal selanjutnya. Jadi kita menghitung maju. Ya. Nah, di sini katanya kerja bakti akan dilanjutkan seminggu lagi. Kita garis bawahi seminggu. Tanggalnya yaitu tanggal 11 Februari 2018. Di sini tanggal 11 jatuh pada hari Minggu. Nah, ini tanggal 11. Ingat, satu minggu terdiri dari 7 hari. Nah, kalau sekarang tanggal 11 hari Minggu, seminggu kemudian itu hari apa ya? Nah, kita tinggal hitung 7 hari berikutnya. Karena di sini pertanyaannya seminggu atau satu minggu, berarti kita menghitung 7 hari. Karena satu minggu terdiri dari 7 hari. Di sini tanggal 11, lalu kita hitung maju sampai sebanyak 7 hari, 7 tanggal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini sudah dihitung sampai sebanyak 7 kali. Dan jatuh pada tanggal 18 hari Minggu. Ya, di sini hitung majunya jangan dari tanggal 11, tapi tanggal berikutnya. Karena di sini tanggal 11 nih hari ini, kalian hitungnya di tanggal berikutnya.
sebanyak 7 kali. Ya, jadi di sini kerja bakti akan dilanjutkan seminggu lagi, dan hari dan tanggal berapakah kerja bakti akan dilanjutkan? Kerja bakti akan dilanjutkan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018. Lalu ada cara yang berikutnya. Nah, soalnya masih sama seperti tadi. Kerja bakti akan dilanjutkan seminggu lagi. Jika hari ini tanggal 11, hari dan tanggal berapa kerja bakti akan dilanjutkan? Ingat, 1 minggu terdiri dari 7 hari. Nah, ini menggunakan cara penjumlahan. Di sini 1 minggu kemudian. Ya, karena yang ditanyakan adalah seminggu lagi, berarti 1 minggu kemudian itu tanggal berapa? Sama dengan tanggal sekarang. Tanggal sekarang itu tanggal yang di sini, yaitu 11 Februari. Ditambah 1 minggu kemudian. Yang ini yang pertanyaan. 1 minggu kemudian kalian rubah dulu ke hari. 1 minggu ada 7 hari. Berarti ditambah 7. 11 yaitu tanggal sekarang ditambah 7 sama dengan 18. Nah, 18 ini adalah tanggalnya. Ya, tanggalnya sudah ditentukan, sudah ditemukan tanggal 18. Seminggu kemudian berarti tanggal 18. Sudah sesuai, sama seperti di kalender ya. Kita tidak perlu menghitung mundur. Kalau menggunakan penjumlahan ini, kita tidak perlu menghitung mundur. Kita tidak perlu menghitung maju. Nah, di sini kalau menggunakan penjumlahan, kita langsung menemukan tanggalnya. Berikutnya, halaman 76. Silakan kalian kerjakan soal nomor 3 saja. Cukup sekian pembelajaran tematik hari ini. Silahkan kalian pahami materinya dengan baik. Kalau ada yang tidak dipahami, silahkan tanya ke Bu Fitri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.